Oke, baik. Saya izin buka ya, Mas Okto, teman-teman. Baik, teman-teman, selamat malam. Jadi, sesuai dengan Selamat arahan malam. yang sudah kita diskusikan sebelumnya, gitu ya. Ini formal banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kan direkam ya. Oke, jadi kan demi apa menggali informasi tentang proses human capital di salah satu perusahaan yang cukup besar di ekspedisi, kita memilih untuk melakukan interview kepada Lion Parcel. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Thank you, Mas Okto ya, untuk bisa diinterview nih malam hari ini. Jadi sebetulnya yang akan kita bahas topiknya malam hari ini lebih banyak kepada proses di human capital yang ada di Lion Parcel gitu, Mas Okto. Jadi karena kita lebih banyak menggalinya di sana, terutama nanti banyaknya kita akan coba tanya tentang proses selection yang terjadi di Lion Parcel gitu. Nah, Oke, buat boleh. Mbak Jasmine dan Mas Daniel sedikit informasi, Mas Okto ini udah memang malang melintang ya di dunia HR. Jadi udah pindah-pindah nih dari Viv Group, terus sempat pindah ke Home Credit kalau nggak salah ya Ya, Mas Okto ya. betul, Kemudian betul. pindah juga ke Amalan. Amalan ini startup finance juga ya, startup finance. Mm-mm. Dari Amalan pindah ke kredit pintar ya, Kredit pintar, baru kredit ke Line Parcel. pintar baru ke Oh, Line Parcel dan semuanya itu di HR gitu ya. Jadi ya, secara secara apa pengalaman mungkin masuk bisa cerita banyak nih gimana di startup punya gitu kan. Kemudian di corporate. organisasi yang udah mature kayak gimana gitu. Nanti mungkin kita bisa gali banyak ya Mas Okto ya Boleh, gitu. boleh, boleh. Nah, mungkin di awal ini Mas Okto boleh ceritakan dulu nggak sih Mas Okto ini di Lion Parcel itu di jabatannya sebagai apa, kemudian fungsinya apa, terus Mm-mm. lebih banyak bergeraknya seperti apa gitu di Lion Parcel ini gitu. Oke, Mangga terima buat Mas kasih Okto. Mas Idam dan salam kenal Mas Daniel dan Mbak Jasmine. Salam kenal. Waktu. Oke, jadi saya eh, saat ini bekerja di Line Parcel. Nama saya Okto Rizal, gitu ya. Biasa Mas Idam juga manggil saya juga Okto, seperti biasa. Saya udah kenal lama nih sama Mas Idam dulunya. Memang memulai karir sama-sama di Astra dulu. Cuma memang beda beda ini ya. Sekarang ya beda jalur yang dipilih ya Mas Idam ya. Kalau Mas Beda Idam aliran ya. trainer, kalau saya memang sukanya jadi budak korporat gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya sendiri saat ini bekerja di Line Parcel. Untuk Line Parcel sendiri saya memang memegang di People Strategic gitu. Jadi saya memimpin satu departemen. Jadi departemennya itu bernama People Strategic. Kenapa namanya People Strategic? Karena sebenarnya ini adalah role yang lebih disempurnakan dari sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ada yang pernah dengar pasti ya, ada yang namanya HRBP atau Ya, RBP. HCBP atau ada juga yang bilangnya people partner gitu ya. Cuman role ini lebih disempurnakan gitu. Jadi disempurnakannya seperti apa? Karena memang kita akan melakukan proses end-to-end HR processes yang ada di HR itu hampir semuanya memang ada di ranahnya people strategic. Jadi memang kita itu fungsinya lebih kepada menjadi business partnering buat si business owner. Jadi contohnya kayak misalnya suatu bisnis lain ingin mengekspan bisnis gitu. Nah, kita tuh harus bisa memberikan apa ya kayak kita bilangnya sih eh, bantuan lah ya, support atau consultancy itu kepada para business owner gitu. Jadi kayak contohnya nih, oh kemarin saya baru ada satu project yang mau di roll up gitu ya, untuk di satu hub baru gitu, di daerah baru gitu. Kita tuh harus ngerti bisnis prosesnya yang akan ada di situ tuh seperti apa, terus kemudian akan kira-kira butuh orangnya itu berapa, berdasarkan functionnya apa aja. Terus kemudian harus kira-kira akan berapa tonase yang ini jadi lebih sedikit teknis jadinya gitu ya. Jadi maksudnya akan berapa jumlah barang yang harus dikirim dari sana, terus kemudian ada function apa aja yang harus dibutuhkan, terus kemudian di sana itu nanti kira-kira akan berjalan apa namanya temporary atau memang itu akan terus berlanjut gitu ya. Kalau temporary berarti pegawainya juga harus temporary kah gitu. PKWT atau PKWTT. Nah, itu kita tuh benar-benar harus memikirkan sampai ke situ gitu. Nah, jadi nggak cuman HR sebagai orang yang kayak misalnya, cariin orang dong gitu, terus saya cariin, terus atau kayak misalnya, ini udah mau gajian nih, ya udah saya yang hitungin gitu. Abis itu, ini ada yang resign nih, ya udah sini mana suratnya, surat resignnya, nggak kayak gitu, tapi lebih kepada, oke,
Kalau ada yang udah mulai resign, kita ambil dari pipeline kita yang udah kita siapin sebelum-sebelumnya mana kayak gitu. Nah, itu jadi lebih kompleks lah fungsinya seperti itu sih, teman-teman ya. Jadi untuk di HR, sorry, untuk di people strategic sendiri itu fungsinya seperti itu gitu. Nah, untuk saat ini sih memang kalau saya sendiri dibantu sama 12 orang yang ada di bawah saya, tim saya gitu ya. Tapi memang 12 orang ini kenapa kok banyak banget gitu ya? Mungkin teman-teman berpikir. Karena memang function yang ada di bawah CEO-nya di Lion Parcel sendiri itu fungsinya itu ada 12 fungsi. Sehingga karena tadi saya bilang tim saya itu mengerjakan end-to-end prosesnya dari mulai rekrutmen sampai karyawannya offboarding, sampai karyawannya resign, itu kenapa mereka itu harus dedicated satu orang tuh pegang satu atau maksimum dua divisi atau direktorat yang mereka pegang supaya mereka bisa konsen gitu. Karena kayaknya nggak mungkin juga gitu ya, kecuali kalau saya memang harus mengerti end to end proses a company gitu, mulai dari sales sampai dengan bagian apa namanya pricing produk, compliance network itu semuanya saya harus ngerti. Cuman memang saya nggak mengerjakan, saya secara garis besar aja lebih ke strategize gitu. Nah, untuk yang daily yang mengerjakan end-to-end proses on daily basis itu ada tim gitu, teman-teman. Oke, Mas Okto. Berarti sebenarnya sekarang kalau di Lion Parcel namanya itu udah people strategic ya, udah nggak ada Betul, istilahnya people. apa HR khusus gitu ya, HR manager atau HRBP Betul, gitu ya. Jadi, betul. nah kalau tadi boleh digambarkan Mas Okto di Mm-mm. people strategic sendiri itu prosesnya kan dari rekrutmen sampai ke Boarding, penyelesaian kan, betul. offboarding ya. Kalau boleh digambarkan flow-nya bisa digambarkan nggak Mas Okto dari rekrutmen sampai Boleh, offboarding itu boleh, boleh, tahapannya apa boleh, aja boleh, gitu? boleh. Jadi sebelum saya ke situ mungkin saya akan tanya dulu ya sama teman-teman juga gitu ya untuk yang namanya em, human capital atau human resources atau people gitu ya. Itu teman-teman harus tahu dulu bahwa kalau misalnya kita itu ada yang namanya sentris, ada juga yang namanya generalis. Nah, kalau misalnya saya itu tadi kan role-nya itu lebih ke generalis gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang sentrisnya ada nggak sih sebenarnya Mas Okto ada di Lion Parcel? Jawabannya ada gitu. Cuman memang sentrisnya masih dilakukan in daily basisnya si people partnernya itu gitu teman-teman. Nah, jadi prosesnya itu biasanya gimana sih? Nah, people partnering itu berjalan biasanya harusnya memang kita ada melakukan konsultansi setiap beberapa waktu. Contoh kayak kita melakukan one on one setiap bulan gitu ya dengan user dan lain-lain. Sehingga kita bisa menentukan kira-kira proses yang akan dilakukan untuk bulan ini itu apa, quarter ini apa, satu tahun ini apa, next year-nya apa. Nah, itu tuh biasanya kita lakukan gitu, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita akan mulai. Nah, rangkaiannya itu biasanya apa? Kalau misalnya kita tahu bahwa apa yang menyulitkan mereka dari bagian sisi kurangnya tenaga kerja atau manpower, biasanya kan kita lakukan dengan kegiatan rekrutmen. Biasanya rekrutmen ini akan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan, kualifikasi yang dibutuhkan, gitu ya teman-teman. Nah, ini akan nyangkut juga dengan kegiatan-kegiatan yang namanya talent management, di mana kita akan menyesuaikan yang namanya kompetensi dari setiap fungsi itu seperti apa. Contoh kayak misalnya, oh di sales itu butuh kompetensi apa. Nah, itu kita harus susun, kita harus punya kamusnya, kita harus bikin matriksnya. Kalau jabatan ini butuhnya kompetensi apa gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah, kita susun tuh, ada leveling, ada grading, gitu ya, supaya kita bisa tentukan kira-kira nih, kalau misalnya untuk Bapak ini, misalnya, atau untuk sales gitu ya, bagian ini, butuhnya itu nanti di level apa. Ternyata kalau dari scope kerjaannya, ternyata dia cuma butuh supervisor gitu. Oh, kalau misalnya dia dilihat dari kerjaan yang ini gitu ya, oh ternyata dia itu butuh seorang head, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan pasti ketika kita merekrut, kita akan melihat kompetensi yang dibutuhkan dari si level-level yang tadi kita butuhkan itu seperti apa. Nah, itu yang harus dilakukan ketika kita melakukan rekrutmen, gitu teman-teman. Nah, Oh, selanjutnya izin apa? Mas Okto. Ya, Berarti ini aku sedikit menyimpulkan. Berarti sebetulnya kebutuhan itu datangnya dulu dari bisnis proses gitu ya, hmm, dari organisasi hmm, proses hmm, masuk hmm, ke apa departemennya Mas Okto. hmm. Kemudian dari situ baru diterjemahkan gitu ya. Oh, dia itu kayaknya butuhnya level A, B, C gitu ya. Betul, Oh, betul Mas oke. Idam. Jadi, Baru dari situ disusun
ininya apa? Baru disusun, betul. Oh, Jadi oke. kayak misalnya nih, contoh kayak kita temukan yang tadi saya baru masuk satu ya, baru masuk satu. Jadi kayak misalnya, oh ternyata saya bilang bahwa ternyata Bapak itu nggak bisa memenuhi target karena ternyata ada di beberapa kondisi Bapak itu kurang tenaga kerjanya gitu. Mungkin di beberapa daerah kurang tenaga kerjanya, maka apa yang harus dilakukan? Ya rekrutmen gitu. Harus posisi-posisi yang kosong itu diisi gitu. Jadi itu baru satu PR gitu. Berikutnya ada lagi nggak PR-nya? Of course, bisa jadi ketika kita melakukan performance atau kita melakukan penilaian terhadap si para business owner ini, ternyata business owner ini pas kita cek, mereka itu bukan karena kurang orangnya, jumlah orangnya pas. Tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka harus lakukan. Mereka kurang dalam sisi kompetensinya. So, apa yang harus kita lakukan? Mungkin development-nya. Oh, kita berarti assign nih tugas untuk bagian L&D-nya. Mungkin kita cek, kita assess lagi. Kita assess itu kan macam-macam ya. Bisa kita assess lagi dengan kondisi kita assess dengan assessment center ataupun juga kita pakai 360 gitu ya. Survei itu juga bisa dilakukan sehingga kita bisa mengerti oh orang ini memang kurangnya di mana, butuhnya di mana gitu ya. Atau metode assessment lain tuh juga bisa seperti kayak misalnya tes, quiz. Itu juga boleh, itu juga termasuk assessment, teman-teman ya. Tergantung metode apa yang ingin diinginkan dan ingin dicari tahu. Sehingga kita bisa assign, oh ternyata orang ini tuh butuh training. Trainingnya apa? Lihat bagian mana yang kurang sesuai dengan kompetensinya. Harusnya kan A, B, C, D. Ternyata dia itu A-nya bagus, B-nya jelek. Maka training bagian B-nya yang harus ditambahin. Gitu. Oh, dia harus mentoring. Oh iya, dengan siapa? Nah, itu tuh harus ada gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu bagian L&D-nya juga gitu yang kita bisa lihat gitu ya. Terus kemudian ada lagi nggak? Oh iya, ternyata daerah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang ternyata adalah orang-orang yang misalnya nggak apa ya nggak bisa bekerja sama. Oh, udah saya pikirin gimana mereka ini dan ternyata mereka tuh terlibat dengan mafia atau apa misalnya gitu. Oh, ternyata mereka itu nggak bisa kerja dengan bagus. Oh, berarti disciplinary action apa yang bisa saya kasih? Misalnya kayak gitu kan harus ada punishment, harus ada ini ya, ada apa namanya, ada reward, ada punishment juga toh gitu ya. Nah, berarti kalau punishment yang sesuai dengan perundang-undangan dan SOP-nya tuh apa gitu, seperti apa? Nah, itu juga harus dipikirkan gitu teman-teman. Jadi balik lagi Mas Idam, diagnose dulu ya dari apa yang para user rasakan, yang user itu alami, baru kita tahu, baru kita akan lakukan yang namanya perbaikan ataupun juga justru kita ada yang namanya menciptakan sesuatu proses yang baru di HR-nya gitu. Karena banyak ya, karena sebenarnya ketika kita berbicara HR ini tuh kan pilarnya banyak macam-macam ya gitu. Ada rekrutmen, ada talent management, terus kemudian ada L&D, terus kemudian sekarang itu berkembang lagi ada engagement gitu ya. Employee relations, terus kemudian ada industrial relations, terus banyak lah macam karena culture gitu. Nah, jadi kita harus ngerti kira-kira kita tuh harus men-assign tugas itu untuk sesi apanya atau site apanya gitu dari HR yang akan kita berikan kepada user gitu. Oke, banyak juga ya ternyata ya Banyak, banget. Luas banget gitu. pekerjaannya. Mas Daniel Hmm. atau Mbak Jasmine mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya mungkin, oh ya, gimana? Mau Jasmine dulu? Boleh kakak bilang aja. Oh ya, ini apa kayak di Lion sendiri biasanya kendala-kendala apa sih Pak yang biasanya terjadi gitu ya dalam arti ketika proses seleksi sama kalau di perusahaan sendiri saya sendiri kan biasanya kendalanya budget tuh Pak ya. Biasanya kasarnya oh ini butuh orang nih ternyata budgetnya nggak ada ya udah dipaksain aja deh kasarnya ditambahin kerjaan aja kayak gitu itu. Atau di Lion ada nggak dalam arti kendala-kendala lain seperti itu di luar ya budget atau gimana ya kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke, ngerti. Baik, terima kasih Mas Daniel. Mas Daniel nanya pertanyaan yang menurut saya juga cukup bagus gitu ya. Apa sih yang menjadi halangan? Gak mungkin dalam satu company itu nggak ada halangannya gitu. Ada aja gitu pasti ya. Terutama kayak di tempat saya juga yang jadi masalah itu budget pasti banget gitu. Jadi kadang tuh membuat kita jadi dilema gitu ya. Kalau saya nggak punya, nanti karyawan akan kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita minta juga kan company juga belum tentu kasih gitu ya. Nah, itu tuh juga jadi dilema gitu. Cuma untuk kendala budget ini biasanya kita akali dengan hal-hal yang kita bisa. Jadi sifatnya gini,
Kalau misalnya contoh, ada sesuatu yang kita bisa compensate, ada sesuatu yang kita memang nggak bisa compensate, Mas. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Di company saya itu pengen bikin culture di mana karyawan itu ada punishment tapi ada rewards gitu ya, di mana kalau misalnya ada karyawan yang memang kerjanya bagus, ya harusnya dikasih sesuatu yang bagus juga dong buat dia gitu ya. Nah, cuman kondisinya gimana nih kalau misalnya ternyata saya juga nggak bisa memberikan mereka apa yang mereka minta gitu, apa yang mereka mau. Doesn't matter, mungkin kita bisa mencari alternatif yang lain. Nah, kebetulan nih kerja di lain parcel itu membuat kita jadi sedikit lebih pinter gara-gara ya kita harus ngakalin gitu ya hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, budget terbatas. Mungkin nggak semua orang mungkin bisa dapat. So, apa yang kita lakukan? Saya create yang namanya recognition program. Tujuannya tetap untuk retention karyawan juga ya. Jadi karyawan untuk tetap merasa happy gitu. Siapapun yang ikut training gitu ya. Terus kemudian mereka willing untuk bikin sharing gitu ya. Terus kemudian mereka itu aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kita gitu ya. Baik mereka mau jadi panitia acara 17-an, mau jadi panitia acara company gitu ya, mau jadi MC, mau jadi pembicara di luar gitu ya, itu akan mendapatkan loyalty point. Nah, loyalty point-nya itu akan terus dikumpulkan sama mereka. Walaupun nanti mungkin hadiahnya nggak banyak, tapi kita bisa kasih mereka. Apa itu? Mungkin kita akalin dengan kayak kemarin itu kita kasih tambahan saat misalnya setelah berapa poinnya bisa ditukarkan dengan day off, extra day off itu kan nggak ngeluarin biaya toh. Nah, jadi mungkin orang tuh juga masih kayak ngerasa oh ya masih terpacu gitu sesuatu gitu ya. Nah, cuman memang hal tersebut membutuhkan kayak harus muter otak gitu ya, kayak gitu. Cuman menurut saya memang tetap harus dilakukan, otherwise memang si employee-nya pasti nggak akan happy gitu. Nah, terus kemudian ada lagi nggak yang jadi halangan? Pastinya ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah eh rasa si user tuh nggak buy in sama program-programnya HR sih sebenarnya gitu kadang-kadang, karena menurut mereka kan biasanya kalau user tuh kan adalah yang penting kerja 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 kerja, mereka nggak peduli yang namanya development, mereka nggak peduli yang namanya apa istilahnya tuh kayak ya pokoknya yang penting profit aja kayak gitu. Nah itu tuh yang membuat mereka kadang-kadang tuh lupa gitu. Namun cuman kalau kondisi kayak gini nggak bisa, Mas Daniel dan Mbak Jasmine dan Mas Idam. Yang namanya sebuah culture itu nggak bisa terbentuk kalau tidak ada support dari atasannya. That's why kenapa penting sekali bagi kami untuk menjalin apa ya kayak kerjasama yang bagus dengan CEO-nya supaya CEO ini yang bisa memberikan mandat kepada para pimpinan tertinggi dari masing-masing function ini untuk bisa ngerti oh ini program dari HR lu jalanin, kalau enggak lu gue punish. Nah gitu. Jadi kayak apa ya, kita harus tahu bahwa oh ya kalau misalnya mereka nggak buy in sama program kita, kita harus kasih tahu kalau misalnya Pak, misalnya CEO-nya nanya gitu, apa sih untungnya buat saya buat ngejalanin program kamu ini? Nah, kita harus kasih tahu sama dia. Kalau misalnya enggak, apa yang akan terjadi? Jadi bikin efek dramatisir gitu, sehingga dia bisa buy in dan dia yang akan membantu kita. Karena balik lagi, kalau mau dijadiin culture harus ada orang yang bisa memonitor itu. Kalau enggak, udah itu pasti nggak akan terjadi tuh yang namanya HR akan selalu bertindak sebagai administratif aja gitu. Itu sih. Oke, Mas Okto, kalau boleh, kalau tadi terkait tentang apa support dari CEO gitu ya, kalau boleh dijelaskan sedikit terkait tentang hierarki organisasinya nih, misalkan dari CEO sampai ke people strategic sampai ke bawah itu bagaimana? Dan sekarang kalau boleh kalau boleh dibuka, misalkan berapa sih jumlah total karyawan Lion Parcel itu, Mas Okto? Pertanyaan yang pertama boleh diulang nggak Mas Idam? Jadi dari segi hierarki untuk misalkan, oh Mas Oko tadi butuh dukungan nih, apakah langsung ke CEO atau sebenarnya ada level yang harus dilalui dulu gitu ya untuk misalkan terkait tadi, misalkan oh ada isu budgeting atau ada isu kebutuhan manpower yang banyak gitu, itu apakah langsung ke CEO atau sebetulnya ada tahapan lain yang harus Mas Okto fight gitu sebelum ke CEO? Oke, pertanyaan Mas Idam bagus juga nih. Maksudnya apakah selalu harus melalui CEO gitu kan ya untuk
pegang yang atasnya dulu? Jawabannya sih enggak. Harapan kita kan sebenarnya adalah ketika kita menjual program-programnya HR kepada para user ini, usernya kan pada buy-in dan pada mau menjalankan gitu. User ini siapa gitu? Biasanya itu adalah para pemimpin-pemimpin di bagian-bagian atau unit-unit tertentu. Contoh mulai dari supervisor lah gitu. Supervisor ke atas itu juga termasuk usernya kita. Jadi mereka yang memang punya tim rata-rata gitu. Sehingga mereka itu akan kayak misalnya gini, oh kita ada kegiatan nih, kita punya yang namanya, karena kita tahu kan kayak misalnya kita seragamin nih, misalnya Mas Idam, Mas Daniel, dan Mbak Jasmine. Kita seragamin bahwa di setiap level asisten manager atau di level manager itu mereka nanti harus sudah pernah mengikuti training leadership gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka mau ikut training? Jadi biasanya kita akan coba dulu deketin sama mereka bahwa ini training, kalau lu nggak ngambil sekarang, pas nanti lu dapat bagian untuk dipromosi, lu tetap harus suruh ngikut juga. Jadi better lu ikut sekarang misalnya kayak gitu. Mereka kan akan ada aja alasan untuk tidak ikut gitu kan, entah ada meeting lah, entah ada apalah seperti itu. Nah, itu biasanya kita akan minta tolong layer atasnya lagi gitu. Layer atasnya kita minta tolong layer atasnya lagi. Ada layer atasnya kita minta tolong layer atasnya lagi sampai dengan si CEO itu. Kayak gitu sih Mas Idam. Biasanya yang terjadi memang layer by layer sih seperti itu. Jadi nggak selalu mutlak kayak kita nggak dapet langsung tiba-tiba langsung ke CEO tuh juga nggak sih. Biasanya kita memang mulai dari atasnya dulu. Atasnya nggak bisa kita naik lagi gitu. Naik lagi, naik lagi. Nah untuk kebetulan organisasi di lain parcel juga sih nggak terlalu yang panjang gitu ya tangganya gitu, sehingga memang untuk ke level CEO sendiri tuh nggak terlalu jauh gitu untuk maju gitu, karena memang komunikasi di lain parcel tuh juga cukup fleksibel gitu ya, kayak misalnya contoh misalnya gini, oh ada seorang supervisor dia mau mentoring sama chief, boleh nggak? Of course boleh gitu. Jadi kita nggak melihat yang kayak, oh karena dia itu supervisor, jadi dia harusnya mentoringnya sama manajer aja, nggak boleh sama chief, nggak gitu. Karena kita memang sudah plot-plotin kayak contoh misalnya di kamus kompetensinya kita sendiri itu kan kita sudah tahu kayak misalnya contoh ada conceptual thinking. Itu nanti yang menjadi mentornya itu sudah kita plot. Yang kita tahu bahwa dia memang punya capacity di situ gitu. Nah, salah satunya memang ada chief-nya, misalnya ada jabatan yang chief di situ sebagai mentornya. Itu boleh kita assign orang tersebut. Walaupun mungkin level dia dari supervisor pengen jadi asmen gitu. Itu dia boleh melakukan mentoring sama chief. Jadi seperti itu sih kira-kira contohnya. Nah, untuk karyawan kita sendiri itu sampai sekarang itu cukup banyak ya Mas Idam. Kayak contohnya karena kita sendiri sistem ke atau status kekaryawanannya itu tidak hanya karyawan organik atau karyawan yang di underline parcel saja, tapi kita juga punya karyawan yang outsourcing. Jadi karyawan yang tenaga alih daya gitu ya. Nah, untuk saat ini karyawan yang underline parcel itu ada di sekitar 1.170 karyawan kurang lebih gitu ya. Nah, untuk si organisasi yang punya, bukan, karyawan yang alih dayanya itu sekitar 2.000-an atau 3.000-an something gitu. Jadi memang cukup banyaknya memang di operation. Kenapa? Alih daya yang dimana itu mereka di bawah ada direktorat operasional. Kenapa? Karena memang sebagian besar karyawan kita itu kan pasti bekerjanya yang membantu kita untuk mengantar pengiriman barang itu, ya itu memang berada di ranahnya teman-teman operasional gitu. That's why mereka yang paling banyak gitu di situ. Gitu. Oke, berarti buat tadi kalau untuk apa list list ke kompetensi sebetulnya Line Parcel punya kamus kompetensi sendiri ya Mas Okto ya? Punya Mas Idam. Oke. Kalau untuk sourcingnya sendiri itu biasanya dapatnya dari mana ya Mas Okto? Maksudnya dapat calon-calon karyawan ini dari mana? Apakah dari iklan atau dari apa misalkan temennya bawa temennya gitu ya atau dari mana? Oke, bagus nih pertanyaannya Mas Idam ya. Kita punya banyak sourcing channels. Ya, apa aja tuh? Yang pertama itu adalah pasti job portals. Tahu ya teman-teman job portals ya, kayak LinkedIn, kemudian ada juga yang apa namanya Jobstreet, sekarang Stick namanya. Terus kemudian ada Tech in Asia, jadi kayak misalnya kanal-kanal ini Glints juga gitu ya. Cuma
kanal-kanal ini kadang-kadang beda spesialisasi gitu. Kayak Tech in Asia biasanya kita gunakan untuk mencari teman-teman yang tech, data, produk gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang kayak Seek atau LinkedIn itu biasanya kita gunakan untuk kayak job-job yang memang lebih general gitu ya. Nah, itu sourcing yang pertama. Nah, gimana caranya? Kita memang pakai job portal tersebut. Jadi kita memang subscribe dan kita bisa posting job di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai metode lain nggak? Yes, of course. Kita pakai yang namanya social media. Jadi biasanya kita memang sosial media ini digunakan tidak hanya untuk media branding aja. Jadi kayak kita kan punya employer branding ya, di mana kita menggembar-gemborkan apa sih yang terjadi di Line Parcel. Pengen ngeliat nggak sih orang-orang di Line Parcel tuh sehari-hariannya ngapain gitu ya. Nah itu ada di IG kita dan juga di TikTok kita gitu. Nah sometimes kita juga provide tuh lowongan-lowongan yang ada di situ tuh apa saja. Kita shout out supaya orang-orang tahu. Dan alhamdulillahnya positifnya bahwa ternyata ada beberapa teman-teman kita yang ketika mereka mengisi tahu dari mana nih ada lowongan ini. Itu source-nya juga dari sosial media gitu. Itu sangat membantu karena mau nggak mau ya orang-orang kan lihatnya sosial media gitu ya. Sekarang kan jadi mainnya Instagram, mainnya ini dan memang kebetulan memang di kita itu kan wajib ya untuk teman-teman di People itu adalah wajib bagi saya untuk memberitahu ke teman-teman untuk semua ada lowongan taruh di status di ininya, di IG-nya, di story-nya gitu ya supaya dilihat orang lebih banyak gitu. Termasuk di status WA-nya mereka gitu. Jadi emang dari sosial media itu sangat kenceng juga gitu ya. Dan yang terakhir, itu kita punya referral program. Nah, referral program ini banyak juga nggak? Banyak banget ini menghasilkan gitu ya. Jadi salah satu model talent management itu kan adalah 2A 3R ya. Jadi 2A 3R. R yang ketiganya, R yang keduanya itu adalah referral. Di mana memang kita nggak boleh mutus nih cycle employee life cycle-nya tuh nggak boleh putus. Nah, salah satu metodenya adalah membuat si orang ini bisa merefer tempat dia kerja kepada orang lain. Nah, disinilah nih perannya si employee referral program ini. Jadi kita bikin hadiah bagi orang yang mau ataupun bukan yang mau, yang bisa membantu kita untuk mencarikan berbagai macam posisi gitu. Nah, kebetulan memang yang agak sulit sekarang itu kan memang posisi-posisi teman-teman di tech ya, kayak engineer gitu, sama teman-teman di produk kan memang karena demand-nya juga tinggi gitu ya. Nah, itu dulu cukup susah sehingga kita bikin harganya untuk hadiahnya agak lebih sedikit lebih tinggi gitu dibanding kalau yang posisi-posisinya cuma seperti contohnya kayak billing staff atau kayak misalnya um, field acquisition officer itu kan lebih lebih gampang dicari, lebih replaceable gitu, seperti itu. Jadi kita bikin tuh programnya Mas Idam sehingga orang-orang tuh tertarik juga mau join. Karena apa? Karena temennya ngajak gitu ya. Jadi win-win kan bagi orangnya kan dia temennya dapat kerjaan baru gitu ya, dia dapat duit. Nah, kan seru. Itu kita punya Tapi gitu. itu cairnya harus udah jadi dulu kan? Nggak Ya, calon doang betul. kan? Betul. Salah satu yang mandatory atau compulsory ketika kita itu menerapkan si referral program ini adalah uang baru bisa kita cairkan kalau orang tersebut itu lulus probationnya dengan kayak minimum standar nilai dia di 3 bulan pertamanya ketika mereka join itu kan udah langsung dikasih OKR tuh. Nah, dikasih performance review gitu ya. Untuk 3 bulan pertamanya itu minimum nilainya 3,5 misalnya gitu. Kalau misalnya itu nilainya 3,5, dianya baru kita cairkan gitu. Jadi emang kita nggak langsung oh udah begitu dapat langsung dicairin kan nanti ini ya apa namanya ada juga orang yang sudah kong kali kong ya udah lu masuk Iya. nanti lu keluar lagi gitu Ntar misalnya. calon-calonnya nggak qualify, malah cuman ngeklaim hadiah Betul, doang gitu ya. betul. Jadi memang harus pikirkan kita bikin tuh semuanya masih dalam ada SOP-nya gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Mm-mm. Izin apa untuk boleh tahu nggak sih Pak dalam arti proses standarnya Pak ya dalam arti ketika user nih nyari orang nih karyawan
sampai karyawan itu orang itu dapat, maksudnya masuk ke dalam client group, habis itu jadi karyawan tetap. Dalam arti kan butuh tes-tes juga, interview gitu. Boleh nggak Pak? Dalam arti standarnya seperti apa sih Pak? Gitu. Oke. Jadi kalau untuk kita sendiri sebenarnya Mas Daniel, kita nggak yang saklek-saklek banget sih sebenarnya gitu ya. Cuman standar apa yang harus memang dilewati pada saat kita melakukan proses penyaringan karyawan gitu ya. Nah, yang pertama Iya. sekali itu adalah kita itu akan melakukan yang namanya tes psikotes. Nah, psikotes ini akan kita lakukan di awal sekali ketika kita akan melakukan interview dengan orang tersebut. Jadi memang standarnya itu sudah diseragamkan. Kita itu mengikuti Lion Group. Lion Group itu akan melakukan yang namanya pertama sekali itu adalah psikotes untuk menentukan apakah IQ-nya sampai. Nah, sampai IQ pun itu ada standarnya juga. Tidak boleh di bawah 90 itu ya. Karena di bawah 90 itu sudah masuk kategori yang mungkin nggak bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan prosesnya gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kondisi psikotes lainnya gitu dengan alat tes yang berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan jabatan apa yang akan diambil nantinya gitu. Nah, terus kemudian setelah mereka lulus, apa yang akan dilakukan? Mereka akan ikut yang namanya HR call. HR call itu adalah interview dengan HR-nya. Proses ini yang akan mereka lakukan untuk biasanya si HR akan mencari tahu apa yang dilakukan dia di jabatan yang sebelumnya, misalnya gitu. Terus kemudian dia itu kesehariannya ngapain. Terus kemudian termasuk nih, nanti di fase ini juga kita akan cari tahu package-nya dia sekarang berapa, notice period-nya dia sekarang berapa. Nah, kenapa itu dilakukan di awal? Supaya kalau di kami sendiri itu meminimalisir wasting time. Kenapa? Karena banyak kan orang yang misalnya gini, sudah terlanjur jatuh hati sama kandidatnya, ya. Terus kemudian di ujung nggak bisa masuk karena range gajinya nggak masuk. Nah, udah jatuh hati nih, waduh susah nih. Ini yang kadang-kadang bikin usernya sama HR-nya berantem. Nah, itu berantem kenapa? Iya sih. Yang HR-nya kan nggak mau nih kehilangan muka gara-gara nggak mau melanggar SOP karena itu di luar dari range gajinya. Sedangkan si usernya nggak bisa, ini gua harus dapat orang ini karena orang ini udah bagus banget. Nah, that's why kenapa itu selalu ditanyakan di awal itu di interview di HR call-nya itu. Nah, selanjutnya ada nggak tahapan yang ada? Kita punya yang namanya preliminary test lagi juga. Jadi itu adalah kayak tes sebenarnya. Itu adalah tes di mana kita ngetes mereka sesuai dengan skillnya. Contoh, kayak jabatan yang sekarang saya sedang cari itu adalah Corporate Strategy Manager. Di Corporate Strategy Manager itu, mereka tuh ada 6 soal yang mereka harus selesaikan gitu. Kayak mereka harus bisa forecasting, mereka harus bisa menyajikan data, mereka juga harus bisa ngasih insight bisnis gitu ya, dan lain-lain yang akan mereka garap dalam satu PPT, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang akan mereka bawa ketika kita ajukan mereka ke HR interview. User interview maksudnya. Jadi mereka akan ketemu dengan user. Biasanya kalau kami, user paling banyak kami jatahi 2 kali interview. Tidak boleh lebih. Karena itu akan memakan waktu bagi si kandidat yang kasihan kandidatnya. Mengikuti bolak-balik banyak sekali tes, terus kemudian belum lagi ada yang minta harus offline ketemu gitu ya. Jadi kami maksimum harus 2 kali. Kalaupun misalnya mau ketemunya berbeda. Atau kalau misalnya mereka mau paneling, itu boleh. Tapi kandidatnya harus 1 orang. Nggak boleh kayak misalnya kan ada tuh kadang-kadang ya yang saya masih lihat ada beberapa orang yang dia melakukan interview langsung 10 orang. Itu nggak boleh dilakukan. Panel boleh, tapi hanya interviewernya yang panel, bukan kandidatnya gitu. Jadi emang harus dia yang di interviewnya sendirian gitu ya. Nah, makanya itu kita batasi, terus kemudian setelah dia user interview, barulah dia kita eh, cek surat-suratnya, SKCK, terus kemudian sehat dan lain-lain. Kalau misalnya dia oke, ya sudah baru kita offer gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah offer, baru kita on board gitu, Mas Daniel. Ini Mas Daniel Di-share kayak udah tertarik emang deh jadi 3 bulan. corporate strategic manager ya. Gagal. Ya, boleh loh. Saya masih kosong ya sampai sekarang ya posisinya. Kapabilitasnya Jadi belum sampai dicari sana. itu berapa kali saya cari orang itu banyak yang kandidatnya pada mundur semua gitu. Karena memang kondisinya bukan bukan karena apa, tapi karena mereka
cukup agak lama kemarin prosesnya karena usernya ini super sibuk. Karena usernya memang kan kegiatan sehari-harinya itu adalah meroll out project-project baru sehingga kadang-kadang susah untuk menjadwalkan mereka interview dengan usernya. Sehingga kadang-kadang mereka, Mas, maaf, tapi saya sudah dapat kerjaan baru. Mas, maaf, saya harus mundur apa segala macam. Jadi agak cukup sulit sampai sekarang gitu ya. Saya cari dari bulan April loh itu. Oke, boleh lanjut silakan. Oh, Boleh dong, Mbak Jasmine. biasanya ada bias nggak sih dari usernya gitu ke kandidatnya? Mungkin mereka udah kenal duluan atau gimana? Of course, yes. Satu yang harus teman-teman tahu mungkin gini, eh namanya user ya. User tuh kan kadang-kadang nggak diturutin, nanti dibilang kita nggak support gitu ya. Diturutin, kadang-kadang kandidat mereka juga nggak bagus gitu. Kadang-kadang ada konflik of interest yang ada di belakang itu gitu loh. Itu terjadi dan saya tidak apa ya, tidak menutup-nutupi gitu. Ada user-user yang memang kayak saya kayaknya butuh satu asmen lagi deh. Padahal kita tahu di organisasi dia itu tidak butuh another asmen. Kenapa? Karena di bawah dia itu ada asmen satu gitu ya. Terus kemudian orang yang di bawah asmennya itu hanya tiga. Sebagai orang yang sudah biasa menghitung full-time employee itu per productivity-nya seperti apa, menurut saya itu nggak make sense gitu ya. Tapi memang ada permintaan yang kadang-kadang harus dipenuhi. Kenapa? Kadang-kadang misalnya gini, "Em, saya mau tambahan ya satu asmen lagi di bawahnya saya gitu." Kita pasti nanya dong, buat apa? Boleh nggak ada datanya? Saya biasanya gitu tuh teman-teman, kayak misalnya gini, contoh kayak misalnya gini. Tim saya biasanya kan kalau permintaan karyawan baru itu akan menggunakan approval. Nah, approvalnya itu kan ada di saya. Nah, itu pasti saya akan tanya. Misalnya, Mas, ini ada di tempatnya network itu butuh 2 orang. Saya kan tanya, kenapa 2? Bagaimana kamu menghitungnya? Bagaimana mereka menghitungnya, kenapa biar productivity-nya jelas gitu, terukur. Oh, memang butuhnya 2. Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 3? Nah, selalu akan ditanyakan seperti itu. Sama seperti kayak misalnya tadi Mbak Jasmine tanya, ada nggak orang yang misalnya ini, Mas, kayak dia udah suka banget sama orang ini dan dia harus ada apa namanya kayak bias gitu jadinya. Of course ada. Salah satunya ya kayak yang tadi saya bilang, saya butuh another asmen, dia bilang gitu ya. Saya pikir buat apa? Terus dibilang, menurut saya masih jawabannya masih agak ngasal gitu. Mau bukan ngasal ya, tapi lebih ke kayak dibuat-buat mengada-ngada gitu. Dan kita tahu gitu ya. Tapi apakah itu harus dilakukan? Jawabannya iya. Apa? Kenapa? Karena for the sake of the business. Karena ternyata misalnya modelannya kan gini. Ada project yang mau digolin sama company yang kita mau kita mau lanjutin nih kerjasamanya gitu ya. Gua mau lanjut, gua tambahin volume pengirimannya. Tapi gue nitip 1 orang dong tempat lu. Kadang-kadang ada posisi-posisi yang kayak gitu tuh, yang memang menyulitkan. Tapi balik lagi, selama hal tersebut, maksudnya selama karyawannya masih bisa produktif, selama budget company-nya juga masih ada, dan sudah mendapatkan persetujuan dari ya pihak-pihak yang harus mengetahui, ya sudah, tak apa-apa gitu. Hal itu juga kan yang penting kita kayak, tapi ada nggak eh, plan ataupun apa yang dilakukan sama Mas Okto gitu, misalnya untuk menanggulangi hal itu. Biasanya saya akan selalu punya catatan ataupun mom atau berita acara atau apa yang bahwa kita sudah proses, misalnya gini. Saya sudah bilang bahwa kondisi ini tidak perlu ada tambahan orang. Tapi kalau misalnya memang ada karena jabatannya ini, karena jabatan itu perlu ini, sehingga nanti kalau misalnya saya disalahkan, saya punya punya eviden bahwa saya sudah pernah mengatakan hal ini, tapi karena usernya memang minta, ya sudah saya proses gitu. Jadi memang kadang ada hal-hal yang kayak gitu, Mbak Jasmine. Itu nggak bisa terelakkan, namanya juga bisnis. Ada-ada banget gitu. Izin aja Pak ya. Boleh. Kan Pak Fakto nih udah pernah ke
ya perusahaan-perusahaan yang lain lah selain lain parcelnya begitu ya. Nah itu untuk dari sisi seleksinya sama rekrutmen itu sama nggak sih dalam arti secara atau ada keunikan sendiri dari lain parcel sendiri? Maksudnya kan mungkin terpengaruh dari culture-nya apa kayak gitu. Ada nggak keunikannya begitu? Oke, good question Mas Daniel. Jawabannya dari company satu ke company lain yang saya ikutin, yang saya join gitu ya, nggak semuanya itu sama proses alurnya dengan lain parcel. Bahkan ada yang saya pernah proses seleksinya adalah cuma satu kali interview aja, sudah gitu. Oh itu bisa ya? Bisa. Ini yang harus teman-teman tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai HR itu kan termasuk salah satu ilmu sosial yang apa ya, jawabannya itu nggak bisa selalu mutlak gitu. Jadi ilmunya pun juga terus berkembang. Balik lagi kayak kayak contohnya talent management. Oh tadi Mas Okto bilang bahwa talent management itu ada modelnya ya 2A 3R misalnya gitu. Apakah itu yang harus selalu di-apply? Jawabannya enggak. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau ternyata memang kita tidak perlu, kenapa dipakai? Sama seperti proses seleksi. Ada yang bilang bahwa, oh, yang namanya apa namanya psikotes itu sangat penting, gitu ya, supaya kita tahu IQ-nya apa segala macam. Tapi ada juga yang misalnya gini, ya kan gue cuma nyalinya kuli panggul. Ngapain saya harus di psikotes? Nah, jawabannya kira-kira kayak gitu. Jadi, nggak perlu juga untuk posisi-posisi tertentu. Makanya mungkin di dalam satu company pun untuk beda level, beda metode. Yes, jadi seperti itu. Jadi, sangat wajar kalau misalnya kita mengikuti satu proses seleksi di satu company, dengan ketika kita mengikuti di company lain, itu nggak akan sama proses seleksinya. Yang di sini cuma satu kali apa namanya, satu kali interview, yang di sini udah ada tesnya, ada interviewnya, ada tes presentasinya, ada apanya, itu bisa jadi banyak metodenya, tergantung dengan kebutuhan perusahaan gitu Mas Daniel. Mas Okto, kalau boleh tahu, tadi semua proses itu dilakukan secara online ya? Mulai dari HR call, psikotes gitu, itu atau offline? Yang di line parcel atau yang di mana Mas? Yang di lain parcel, yang di lain parcel. Oh, kalau yang di line parcel itu hybrid, Mas. Jadi ada proses yang kita lakukan secara offline dan ada yang kita lakukan secara online. Begitupun juga dengan psikotesnya. Ada yang kita datangkan mereka, tapi kalau misalnya karena kita daerahnya kan ada yang di luar-luar kota juga gitu ya. Untuk proses seleksinya memang masih terpusat di sini. Nah, kita lakukan secara online. Itu bisa gitu. Dan kita memang sudah punya tools-nya. Nah, memang harus invest tuh di situ, baik invest tenaga, invest karyawan gitu ya untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya memang sudah, itu sangat gampang sekali, jadi memudahkan kita gitu. Izin Pak, yang kan kalau biasanya kalau meskipun HRD kan juga ada KPI-nya juga Pak ya. Nah ini untuk seleksi sendiri kalau dari Line Parcel KPI seperti apa sih Pak? Begitu dalam arti apakah rekrutmen yang berhasil itu seperti apa? Apakah 3 bulan terus tiba-tiba orang baru keluar tiba-tiba oh ini kurang bagus nih atau seperti apa? Ada standar yang apa? Maksudnya untuk nilainya itu begitu. Oke, thank you Mas Daniel. Good question. Performance, ngomongin masalah performance atau OKR di Line Parcel, itu salah satunya adalah betul kayak excellence proses hiring gitu ya. Objektifnya itu. Nah, KR-nya apa atau key results-nya? Yang pertama, biasanya kita itu mengukur closing rate kita. Artinya dari berapa jabatan yang kita dimandat untuk dicarikan, berapa yang berhasil kita tutup. Nah, itu tuh. Jadi minimum misalnya contoh kayak tahun ini kita harus minimum 85% dari posisi terbuka harus ketutup. Gitu. Jadi tergantung ya. Nah, saya itu membaginya misalnya gini. Karena kita penilaiannya itu adalah Q atau quarter, jadi kan ada quarter 1, 2, 3. Tapi karena dalam hiring itu ada proses SLA atau jangka waktu untuk mencari, which is itu minimum biasanya 30 hari untuk replacement. Karena kan orang notisnya 30 hari ya. Nah, jadi saya mundur ke belakang. Jadi contohnya kayak bulan ini. Bulan ini Q4, bukan bulan ini. Q ini atau Q4
itu mulai bulannya itu kan adalah Oktober, November, Desember, betul ya? Nah, Iya, betul. cuma yang kita hitung bukan orang yang mereka bukan misalnya gini, Mas minta orang ataupun juga kayak kita sebutannya itu adalah FPK ya atau form permintaan karyawan. FPK-nya yang dihitung bukan yang baru masuk Oktober, tapi dari bulan sebelumnya. Jadi September, Oktober, November. Nah, karena ada SLA 30 hari tadi gitu ya. Desembernya yang FPK masuk Desember kapan, Mas? Itu akan masuk ke Q1 2025 gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Nah, jadi Sistemnya mundur 85%. ya, Betul. mundur 1 bulan. 85% yang harus ketutup itu dimulai dari FPK bulan September, Oktober, November. Itu yang pertama ya. Jadi closing rate dulu. Kita berbicara masalah closing rate. Kalau udah bagus, berarti kita juga harus mengukur SLA-nya, teman-teman. SLA itu adalah Service Level Agreement, berapa bulan yang kita sepakati gitu ya. Biasanya kita itu diminta satu jabatan itu adalah 30 hari targetnya. Di closing dalam waktu 30 hari. Artinya dari FPK itu masuk saya bilang approve, itu sudah mulai terhitung argonya 30 harinya gitu. Ya, jadi harus 30 hari ketutup gitu. Kecuali kalau untuk posisi yang sifatnya tech dan produk itu mereka SLA-nya 45 hari targetnya gitu. Nah, SLA-nya udah bagus, ada lagi nggak? Of course ada. Yang ketiga itu adalah proses yang namanya turnover. Tapi turnover ini kan ada dua obrolan ya mengenai turnover atau karyawan yang resign gitu ya. Turnover itu berbicara mengenai turnover secara general, berarti dalam satu queue berapa orang karyawan yang resign. Nah, tapi yang kalau kita berbicara mengenai rekrutmen, turnover yang dimaksud adalah karyawan yang resign selama masa probationnya. Oh, Ah, itu yang dihitung. gitu. Jadi harusnya 0%, nggak boleh resign selama masa probation. Maksimum 0%. Gitu. Jadi kalau misalnya 1%, udah nilainya jelek tuh. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Terus ada lagi nggak? Of course ada. Tergantung ya, banyak yang mau taruh berapa banyaknya. Tapi biasanya kalau saya, itu yang terakhir adalah employee satisfaction-nya. Employee satisfaction-nya ini nggak cuma employee aja, tapi bisa jadi dari kandidatnya juga. Jadi kandidat itu kita juga kirimkan survei. Jadi kandidat yang berhasil dan tidak berhasil kita tanya bagaimana selama kita melakukan interview, oke nggak, proses seleksinya berjalan dengan lancar nggak, ada keluhan nggak, gitu. Itu juga nilainya kepuasannya berapa, nah itu kita hitung. Gitu. Jadi itu sih yang biasanya kita hitung ketika kita melakukan rekrutmen gitu. Ada juga yang nambahin kalau zaman dulu waktu saya di Kredit Pintar itu kita tambahin dengan proses onboarding. Onboarding tidak boleh lebih dari H+7 dari dia masuk, tanggal dia masuk, misalnya kayak gitu. Itu bisa. Itu tergantung dari company-nya juga mau ngambil apa aja. Oke. Jadi yang corporate strategic manager biar cepat closing rate ya. Ya, boleh. Siapa Balik yang mau lagi. selamat nih, Mas Idam atau Mas Just Daniel atau kidding Mbak ya Mas Jasmine? Boleh Okto. banget ya. Saya dapat Just kidding tambahan Mas 3 Okto. sifon. Oke, menarik. Mm-mm. Eh, apa? Saya coba nanya lagi, Pak ya. Boleh dong, boleh. Gue ini nggak sih kerjasama dengan headhunter gitu nggak sih, Pak? Dalam arti kalau untuk yang jabatan level high itu, dalam arti kayak BOD atau yang udah GM ke atas gitu kan, itu kan agak sulit ya untuk dapatkannya. Itu kerjasama juga nggak sih dengan apa kayak headhunter atau dari Pak Otto sendiri udah ada pipeline-nya sendiri seperti itu, Pak? Oke, good question. Kerjasama nggak? Pastinya. Rekrutmen itu biasanya ada kerjasama dengan headhunter untuk level-level tertentu, tapi betul. Nah, yang kami pakai saat ini, headhunter itu hanya untuk level head ke atas dan juga posisi yang tech gitu. Nah, itu kita biasanya pakai headhunter. Tapi kalau untuk posisi-posisi yang enggak, saya punya 12 recruiter kan jadinya kan maksudnya 12 people partner itu mereka juga sebagai recruiter juga kan. Nah, itu saya cukup
confident tuh untuk menutup semua posisi-posisi yang terbuka itu. Jadi kalau misalnya ditanya kita ada, tapi nggak sesering itu. Karena kan mereka juga cukup mahal ya, Mas Daniel ya, for Iya, your betul. information. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang familiar atau ada yang mungkin enggak. Headhunter sendiri tuh rate-nya itu ada yang sampai 25% dari 13 kali gaji mereka loh. Nah, itu kan cukup cukup mahal gitu. Nah, jadi makanya untuk posisi-posisi tertentu aja yang kita cari. Dan kadang juga ternyata hasil yang atau CV yang ketika mereka kasih ke kita itu adalah CV yang sebenarnya juga kita sudah pernah cari kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang juga saya nggak kayak ada beberapa posisi yang saya pernah bilang ke atasan saya untuk kayaknya, Mbak, saya rasa posisi ini kita nggak perlu pakai headhunter. Nanti aku yang bantu cari untuk CV-CV-nya gitu. Itu juga ada gitu. Karena cukup mahal, betul, betul, cukup mahal. Itu. Ada lagi teman-teman? Sama Di ini user. kasarnya, misalkan kayak semacam pernah nggak kayak user tuh kayak semacam komplain dalam arti ketika tes psikotes udah lulus kayak gitu-gitu ya. Terus mereka komplain, kok masih kandidatnya kayak gini-gini, masih kayak gitu. Pas interview kan, jadi seakan-akan tuh ya menyalahkan HRD kan kayak gitu kan. Ini gimana sih nyaringnya kayak gitu kan, seperti itu Pak. Atau dan sama hasil akhirnya itu lebih ke user atau ke HRD sih Pak, dalam arti secara bobot kebesaran dalam arti dari HRD aduh tidak bisa nih, tapi dari user saya maunya ini kayak gitu. Atau ada pertimbangan tertentu nggak begitu? Terima kasih Pak. Oke, jawabannya pasti dong Mas Daniel. Bahkan selevel bos saya pun ketika dia memberikan beberapa kandidat ke atasannya lagi, which is itu CEO, itu pun juga masih kadang-kadang mendapatkan komplain kayak, lu carinya yang bener dong Jel. Misalnya, jadi ketahuan nih bos saya gitu ya maksudnya. Lu carinya yang bener dong katanya gitu. Itu pun masih ada gitu, hasil-hasil yang kita tidak harapkan gitu ya maksudnya untuk apa yang kayak misalnya kita berharap maksudnya kita udah ngelihat nih job desk dia seperti ini kualifikasinya kayak gini dan kita udah dapat beberapa CV-nya tapi ketika waktu wawancara ya kan kita nggak tahu juga gitu kadang-kadang masih ada hasil-hasil yang kayak gitu gitu cuma memang sebisa mungkin paling tidak apa sih yang membuat hal-hal yang seperti itu bisa diminimalisir atau dikurangi gitu biasanya kita melihat paling nggak kecocokan kualifikasi dan juga kompetensinya itu minimum di 70% lah. Contoh, kayak salesnya kami, itu wajib ada kudu pengalaman karyawannya harus di sales yang sama persis model bisnisnya dengan kita. Ya, gitu. Kalau nggak, walaupun dia bilang udah 17 tahun di sales, nggak akan diterima sama user kami. Jadi usernya memang lebih memilih untuk yang ya udah nggak apa-apa setahun 2 tahun, yang penting dia udah pernah di logistik gitu. Nah memang ada yang kondisi-kondisi kayak gitu. Nah itu tuh harus dipatuhi. Kenapa? Karena Mas Daniel sebenarnya yang penentu itu justru bukan HR. HR itu hanya balik lagi konsultan. Kita ngasih tahu kalau lu ngambil yang ini bagusnya ini Pak. Kalau lu ngambil yang ini jeleknya ini Pak. Tapi terserah lu mau ambil yang mana gitu. Nah, jadi kita tuh si HR ini bersifat sebagai konsultan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa yang A jelek, tapi si user masih tetap harus mau ngambil yang A, yaitu keputusannya dari dia. Kan nanti yang menjalani hari-harinya juga tetap dengan si kandidat, si bukan kan si usernya gitu. Itu Mas Daniel. Jadi penentunya juga bukan di HR. HR itu bukan bukan penentu dalam rekrutmen dan ketika mereka itu memberikan uh, solusi gitu ya, itu mereka bisa saja apa yang mereka suggest ditolak sama user. Boleh. User tuh boleh menolak, tapi memang harus ada eviden-eviden di mana kita sudah memberikan plusnya ini, minusnya ini, hati-hati kalau ngambil dan ketika dia ambil ya udah yang penting kita sudah punya catatan atau rekod bahwa kita sudah pernah informasikan hal ini gitu. Jadi resiko ditanggung sendiri sama user gitu. Kayak lawyer. Nah, lawyer kan bilang ke ini kan
ke apa namanya istilahnya tuh ke klien ya, ke kliennya dia kan bahwa nih Pak, kalau misalnya lu ngambil ini nanti lu kayak gini, tapi kalau lu mau ambil ya nggak apa-apa gitu. Kan tujuannya kita adalah membantu dia gitu. Gitu sih kira-kira. Oke. Kalau dari segi ini sendiri, Mas Okto, misalkan pernah nggak sih ada ribut-ribut di dalam karyawan sendiri? Misalkan ya ada isu kenaikan gaji atau ada ketidakpuasan terhadap fasilitas atau tunjangan yang didapatkan. Nah, itu nyampe ke people strategic atau ada bagian lain yang menghandle itu? Oke, thank you Mas Idam. Eh, ribut-ribut karena gaji nggak naik kali mungkin maksudnya gitu. Ya, apapun, misalkan gaji nggak naik atau gaji diturunin kali ya, Mas Daniel ya. Untuk itu pasti ada. Jadi kita tuh makanya gini, HR itu kan kakinya banyak banget sekarang gitu ya. Makanya saya itu kan mengelompokkan dari 12 tim saya itu tadi juga ada yang saya kelompok-kelompokin lagi nih, ada tugas spesialisnya, spesial khususnya buat mereka. Ada yang ngomongin masalah project dan administration. Ada yang berbicara mengenai engagement sama industrial relation. Ada yang berbicara mengenai apa namanya? Learning development dan employer branding. Ada juga yang berbicara mengenai performance dan reward gitu. Masing-masing itu punya tugas sendiri-sendiri gitu. Nah, ada yang bertugas untuk engagement dan industrial relation tadi. Dialah ya dikepalai sama satu asmen saya, itu yang mereka mengkondak yang namanya employee satisfaction, employee untuk mengukur engagement rate-nya mereka. Apa yang kurang, apa yang harus ditambahin, apa yang harus diperbaiki. Nanti kalau selesai survei biasanya diolah menjadi report. Report itu akan kita present ke user-user yang bersangkutan. Ya, jadi kayak FGD tapi online gitu loh. FGD tapi survei bentuknya. Tapi selain itu juga ada yang FGD secara forum juga ada ya Mas Idam dan Mas Daniel dan Mbak Jasmine ini. Jadi memang kita juga lakukan. Tapi biasanya FGD yang secara grup itu biasanya kita mulai kalau ada trigger. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya regularly. FGD yang kita ada triggernya, contoh misalnya kita mendengar nih ada beberapa karyawan yang datang ke kita misalnya curhat bahwa mengenai atasannya yang mungkin mereka nggak setuju dengan bagaimana dia mengkomunikasikan order atau komen misalnya kayak gitu. Nah itu baru kita akan lakukan kondak gitu ya. Dan kalaupun yang ngomong misalnya cuma satu atau dua, penyelesaiannya atau mitigasinya juga berbeda, nggak forum sih, tapi lebih ke mediasi gitu. Tapi kalau misalnya udah 5 orang, 6 orang yang udah datang ke kita, biasanya kita selidiki dan kalau misalnya memang perlu dibikin forum, kita bikin forum. Nah, engagement sendiri itu memang regular, masih dalam satisfaction survey-nya itu kita regular, kita lakukan 3 bulanan, kita cek apa yang sudah bagus, aspek mana yang udah bagus, aspek mana yang harus diimprove gitu. Dan mana yang kita bisa bantu untuk eskalasi ke user-user gitu biasanya. Jadi memang ada bagiannya khusus, tapi di tim saya gitu, masih di bawah tanggung jawab HR gitu. Oke. Nah, mungkin ini teman-teman tadi ada nanya juga Mas Mas Okto terkait tentang isu AI gitu ya. Apakah di Lion Parcel sudah mengutilize terkait tentang AI dalam proses rekrutmen atau dalam proses people managementnya nggak, Mas Okto? Oke, kita ada yang namanya AI, namanya ini Google Suite, Mas. Jadi Apa kayak tuh? Apa Jobs, tuh? Hah? Gsuite, Gseed ya itu. Itu sejauh ini. Karena gini, misalnya ChatGPT misalnya ya gitu ya. Kita memang belum maksimalkan untuk melakukan hal tersebut, meminta hal tersebut karena kita believe mereka itu hanya mensuggest. Mereka tuh mengambil sesuatu contoh dari yang mereka tahu gitu ya. Karena kan pasti ada yang membuat kan sebelumnya sehingga mereka Mm-mm. tampilkan ke dalam situ. Bukan bukan mereka yang generate asli gitu loh. Betul, betul. Jadi sifatnya itu adalah mereka mengadopt dari yang punya orang. Dan balik lagi yang saya bilang, HR itu fleksibel, harus mengikuti di mana tempat dia berpijak. Contoh, kayak misalnya gini,
boleh nggak saya tanya menggunakan AI kayak bikin dong skema talent management yang bagus untuk klien parcel. Dia akan caplok dari mungkin model yang udah pernah punya dari Mercer atau dari Conferry atau dari manapun itu. Dia akan kasih ke saya gitu. Tapi apakah itu applicable buat di tim saya ataupun di layan parcel belum tentu jawabannya. Jadi saya lebih memilih untuk ya kita scratch aja dari awal yang memang applicable buat tim kita, buat Hmm. company kita gitu. Kayak saya juga pernah punya eh, tim yang kayak Mas, kita kayaknya perlu nggak sih invest untuk bikin apa namanya mesin AI untuk apa ya Rekrutmen menseleksi apa? menseleksi Mm, karyawan yang namanya ATS gitu ya. mm. Mungkin teman-teman juga udah tahu CV yang ATS gitu. Apa itu Tapi balik ATS? lagi saya bilang Mati eh, tiru dan mati tiru bukan ya? dan ini ya sobek ya. Nah jadi eh, menurut saya gini, kalau misalnya fungsi dia hanya untuk mengenerate dan menjadi suatu file dan akhirnya cuma kita baca aja, menurut saya nggak worth it gitu. Jadi memang ujung-ujungnya CV itu kan memang harus dibaca satu persatu, detail gitu. Bukan hanya yang kayak misalnya kita mensortir. Kalau mensortir aja kayak misalnya itu ya kan kita bisa pakai filter gitu sebenarnya. Kayak kita cari aja yang memang kebutuhannya, kita tanya sudah berapa lama Anda di logistik? Cari aja kita tetapkan minimum 3 tahun. Dia kan sourcing gitu kayak gitu. Jadi tanpa harus kita invest di AI pun sebenarnya masih bisa jalan. Itu kan sebenarnya lebih kepada orang jualan ya gitu Heeh, heeh. sebenarnya biar AI-nya Betul. laku aja gitu sebenarnya. Tanpa itu pun juga sebenarnya mungkin teman-teman HR practitioner zaman dulu survive aja gitu dengan CV yang orang fotonya setengah HVS itu juga bisa gitu. Oke, oke, oke. Kalau tadi kan sempat disebut ya Mas Okta ya, terakhir itu setelah user call itu ada pemeriksaan berkas ya, kesehatan, Nah, SKCK. betul. Betul. Kalau surat SLIK ada nggak sih? Surat apa sih? Keterangan baik Oh, dalam segi keuangan yang dikeluarkan OJK, itu ada nggak ya Mas Okta ya? untuk saat ini nggak applicable di kami Mas Idam. Bukan berarti Hmm, ke depannya mungkin nggak ada, tapi mungkin saat ini tidak diutamakan. Betul, ada kondisi di mana memang kadang-kadang eh, apa namanya? Oh, kalau apa zaman dulu kita Mas Idam apa tuh? debt, Call debt center? Apa? collector ya Oh, debt namanya. collector. Ya, atau desk collector yang nelpon-nelpon kita untuk kayak misalnya karyawan si ini kerja di lain parcel nggak itu. Nah, itu ada gitu. Karena Oh, memang kita oke. tidak melakukan proses background checking di Slack-nya gitu. Karena memang Hmm, kan saat ini masih belum perlu. Karena kan kita juga bukan praktisi keuangan ya. Kayak hmm. kalau kayak setahu saya kalau misalnya memang kayak di kredit pintar ataupun di home credit ataupun di kayak dulu Amalan. di Fifth Group gitu ya, itu wajib diperiksa karena mereka Hmm. sendiri kan tahu bahwa kondisi mereka itu kan adalah sama meminjamkan uang juga gitu kan ya. Kalau karyawannya juga nggak bagus slicknya ataupun juga BI checkingnya gimana coba gitu. Nah jadi mungkin mereka harus taat ke situ. Tapi kalau untuk di line parcel sih belum ya background Oke. checkingnya. Tapi kita juga melakukan background check untuk yang kayak misalnya, apakah misalnya nih, saya mau ngerekrut Mas Daniel gitu. Saya akan tanya ke company Kode tuh dia, kok, kode itu kok. benar-benar apa namanya reference checknya dilakukan. Gitu. Oke, 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 oke. Mas tuh kalau untuk turnover sendiri di Lion Parcel termasuk kategori sedang, tinggi atau rendah? Involuntary-nya rendah Mas Sedam. Jadi sekitar Hmm. hanya masih di bawah 5%. Karena biasanya kan Oh. kalau udah company besar gitu kan udah 10% tuh kerasa ya jumlahnya Mm-mm. kan karena misalnya tadi aja 1000 sekian berarti kalau 170. 10%-nya ada 100 karyawan gitu ya per bulan gitu Hmm. ya. Ini kita masih di angka 3%, 3,5% lah maksimal gitu karyawannya. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Cuma Hmm. voluntary-nya yang resign itu juga lumayan besar. Involuntary itu contoh karyawan yang kita resign kan karena dia ada fraud. Ya, Hmm. nah itu kan involuntary. Kalau voluntary kan memang dia resign karena
karena dia sendiri yang memang ingin resign gitu. Tapi kalau involuntary kayak dia nggak capai target gitu, karena Hmm. di salesnya biasanya itu kan kita per 3 bulan kita cuci kalau dia nggak produktif, nggak menghasilkan Hmm. revenue. Nah itu Oh. kita keluarkan. Di retail juga. Terus kemudian untuk apa namanya yang kena fraud, yang kena kasus narkoba juga ada. Hmm. Jadi Hmm. mungkin pada saat direkrut belum pakai narkoba, tapi mungkin pergaulan apa-apa ketahuan, nah itu. Atau Oke. melanggar-melanggar peraturan-peraturan lah yang sesuai dengan apa namanya SOP tindak disiplin kita. Oh, oke, Kayak oke. hilang tanpa kabar, muntaber gitu. Tahu kan muntaber ya? Apa itu mutabir? Muncul tak Mundur, tak berak-berak. mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita, muntaber gitu. Oh, oke. Mas Okto, kalau untuk ini boleh dijawab boleh enggak sih ya kalau memang konfidensial. Kalau untuk penentuan salary gitu ya, apakah Hmm? mengacu kepada market market apa data gitu ya? Maksudnya pasaran harga Ya, pasarannya itu betul, betul. berapa? Atau sebenarnya Lion Parcel memang sudah punya patokan gitu. Oh, untuk jabatan ini salary-nya tuh memang segini gitu. Untuk jabatannya segini sehingga itu yang di offer. Atau sebenarnya sangat membuka untuk ya udah lu emang dulu berapa gitu. Ntar ada pas negosiasi di situ. Nah, untuk itu bagaimana Mas Okto? Ini menjadi perdebatan sih sebenarnya di luar Mas Idam ya. Maksudnya bagi orang-orang tuh ada yang kayak, ngapain lo masih minta-minta slip gaji karyawan yang lama? Misalnya gitu. Ada kan ada tuh yang gitu, yang ribut orang-orang itu. Tapi sebenarnya eh, minta slip gaji kepada karyawan itu cukup fair menurut saya. Kenapa? Contoh misalnya gini, kita punya range salary, Mas Idam, Mas Daniel, Mbak Yasmin gitu ya. Contoh misalnya saya bukan berarti bilang harganya segitu misalnya. Ini misalnya aja. Range harga supervisor itu misalnya adalah di 8 juta sampai 12 juta misalnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika saya sourcing ada nih kandidat ya gitu. Dia itu budgetnya itu ternyata sebelumnya adalah 5 juta gitu ya. Saya pengen naikin sedikit dia di 6 juta. Apakah itu boleh? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Karena kan salah satu dari apa namanya apa istilahnya tuh KPI kita itu adalah cost juga kan supaya tidak Hmm. besar gitu. Cuma itu akan jadi anomali nggak? Yes, itu juga akan menjadi Hmm. anomali ketika saya itu bikin struktur baru, ternyata nanti min-nya jauh banget. Minimumnya adalah di luar dari yang saya bikin kemarin. Hmm. Nah, itu akan bikin sesuatu yang jelek. That's why kenapa harusnya menawarkannya di dalam range yang kita punya. That's Hmm. why kayak gitu. Nah, tapi harus nggak meminta slip gaji? Tetap harus minta supaya kita memvalidasi memang benar bahwa dia itu misalnya gini, saya itu ada di range gaji, saya itu gajinya sekarang 9 juta, saya mintanya 11 gitu ya. Boleh nggak kita langsung 11? Siapa tahu ternyata kalau dia nggak kasih slip gaji, gaji dia tuh sebenarnya adalah 8 juta atau 6 juta. Hmm. Misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. mungkin aja dia bohong. Tapi kalau dengan slip gaji, ya udah kita akan, ya udah fair gitu. Ya udah saya kasih kamu 11 karena itu masih masuk range. Kayak Hmm. gitu. Hmm. Gitu. Jadi memang Oke. kebutuhan salary-nya itu memang ada range-nya. Tapi boleh nggak ngikutin harga pasar? Ngikutin harga pasarnya adalah ketika kita bikin struktur gaji yang baru di tahun yang baru Mas Idam biasanya. Hmm. Jadi bukan pada saat kita oh gaji di luaran ternyata tech apa namanya si orang software engineer itu adalah misalnya 15 juta. Makanya kita bikin 15 juta. Enggak, kita udah punya range berapa untuk tahun ini gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya tahun depan ternyata berubah lagi ya disesuaikan aja gitu. Hmm. Jadi emang ada adjustment setiap tahun ya Pasti, untuk pasti, adjust. pasti. Karena kan inflasi, ada kenaikan UMR juga. Toh misalnya gini, saya bikin sekarang dengan skema tahun 2024, di mana UMR itu adalah 5.067.000 sekian, something plus 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya gaji 5.067.000-nya itu adalah di basicnya, bottomnya gitu ya, di staff gitu ya. Sedangkan si leadernya itu misalnya taruhlah dia mulainya leader itu di sekitar
lima 5.500.000 misalnya gitu ya. Kalau gajinya UMR-nya naik jadi 5.600.000 kan bisa Hmm. nyundul, bisa ini. Makanya dibikin terus setiap tahun tuh ada pembaruan, ada kenaikan gitu. Oke. Hmm. Wah, jangan-jangan ini yang bikin betah di Line Parcel ya, gajinya. Mungkin betahnya bukan lebih ke karena benefit ya, tapi sebenarnya lebih ke karena tim. Saya suka tim Hmm. saya gitu. Tim saya itu orangnya seru-seru gitu, Mas Hidam. Hmm. Oke. Kalau secara budaya organisasi, Mas Okto di Line Parcel termasuk yang apa tuh, yang harus rapi gitu, maksudnya yang dulu banget gitu lah ya, datang itu eh, apa kerja Konvensional harus gitu wah, ya. konvensional gitu, atau sebenarnya udah semi-semi ala-ala startup nih, Mas Okto. Sebenarnya kalau saya sendiri bilang company ini cukup fleksibel ya. Jadi mengikuti generasi yang sekarang itu sedang merajai, yaitu generasi milenial dan juga generasi alpha gitu ya. Dimana memang kerja itu menurut kita kan nggak menuntut bahwa harus di depan laptop mulu. Kerja itu kan juga nggak harus 9 sampai 6 terus gitu kan. Nggak harus dari gedung lain parcel terus juga gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ini adalah dari Lion Group-nya. Nah, Lion Group Hmm. ini memang tipikal yang karena mereka itu company yang corporate lama, karena mereka sudah 23 tahun gitu ya. Nah, dan mereka itu juga apa ya? Karena mereka itu bisnisnya adalah bisnis maskapai yang memang kayak sesuatu tuh harus strict gitu. Hmm. Ya kerja ya ada jamnya kan, shiftnya kan. Nah itu tuh harus Hmm. dikelola dengan bagus. Sehingga mereka harus menyamaratakan hal tersebut. Nah itu tuh agak sedikit sulit di bagian itu. Gitu. Tapi Hmm. sebenarnya kalau dari culture-nya kita, dari sisi misalnya attire, baju gitu ya, pakaian kita ke kerja. Saya nggak masalah nih mau pakai kerah begini nih ke kantor. Saya Yang mau penting pakai pakai, ya. iya, mau Yang penting. pakai, yang penting pakai baju, betul. Mau pakai sepatu Crocs, mau pakai apa istilahnya tuh eh apa ya sendal gunung di kaos Hmm. kakiin nggak masalah gitu. Tapi tetap celana panjang gitu ya. Yang penting sopan. Tapi mau jeans, mau corduroy, mau sa apa celana sarung gitu ya. Nah, itu juga terserah itu bebas gitu. Dia nggak ada masalah. Walaupun kita in daily basis juga kadang-kadang meeting sama vendor juga tetap aja pakaian kita juga kayak gitu kok. Jadi nggak ada masalah mau pakai apa segala macam. Jam kerja pun sebelum sebelum akhirnya Lion Group menetapkan kembali untuk harus menggunakan sistem Face ID gitu ya di kantor, kita itu bebas. Kayak yang penting 9 jam kerja, lu bisa datang, kemudian lu bisa deliver kerjaan, itu nggak ada masalah gitu. Dan user kita pun juga yang nggak nggak yang melulu-lulu kayak gimana gitu. Pak, saya mau apa namanya, misalnya 2 minggu nggak ada di kantor karena saya akan umroh misalnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kan kamu yang penting mungkin bisa dihubungi ataupun kalau misalnya ada kerjaan ya bisalah diganggu-ganggu di jam-jam tertentu misalnya gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel gitu. Hari kerja memang kalau dulu sistemnya ada hybrid gitu ya, WFH, tapi sekarang itu sudah full WFO karena memang kondisinya karena kita gini, bisnis kita kan bisnis logistik yang memang harus ada orangnya gitu di situ untuk melakukan hal tersebut gitu. Otherwise, gak mungkin dong barangnya keluar lewat Bluetooth atau lewat WhatsApp gitu kan. Jadi memang harus ada orangnya. Jadi memang sistem WFH-nya itu udah nggak ada sih di semenjak 2023 gitu. Oh, oke. Sip, sip, sip. Oke, Mas Okto kayaknya ini dari list daftar pertanyaan kita sudah terjawab semua nih. Wah, ya. Memang luar biasa Mas Okto ini ya, teman-teman ya, pengalamannya. Thank Alah, you nih Mas Banyak Okto, waktu. untuk sama-sama ininya, untuk teman-teman. waktunya. Izin nanti kami ini boleh publish di kelas atau di ini ya, dalam bentuk Boleh, boleh, laporan boleh. kami ya Mas Okto ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Dan juga nextnya misalnya gini, ada yang belum jelas atau mau dibikin Hmm. sesi lagi, boleh banget ya Mas Idam, silahkan aja. Wah, dengan Informasiin senang aja. hati kita. Oke deh teman-teman, Mas Daniel, Mbak Jasmine ada yang mau disampaikan kembali nggak nih buat Mas Okto?
Ya, udah sih pengen ya, terima kasih banyak waktu ya atas waktunya juga begitu. Makasih banyak malam-malam diganggu Sama-sama, kan. sama-sama. Iya, Oke deh, Mas Okto. Ternyata teman-teman juga udah cukup katanya. Jadi terima kasih buat waktunya. Udah berapa lama nih? Wah, udah 1 jam lebih ya, nggak berasa ya. It's okay, nggak apa-apa. eh Udah Tadi kan juga sharing. mulanya saya telat, maaf ya. Enggak lah, telat nggak berapa menit doang ya. apa-apa. Udah sharing tentang ilmu-ilmu human capital yang sekarang berubah menjadi people strategic gitu ya di beberapa Iya. perusahaan, dan mudah-mudahan itu jadi insight baru kita juga gitu yang lagi Amin. belajar mengejar gelar masternya ini ya. Amin. Oke, Mas Okto, sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat ya dan jadi amal jariah buat Mas Okto sendiri. Amin ya. Oke, kalau kayak gitu, mungkin Mas Okto mau pamit atau mau Ya, istirahat? saya Kami pamit dulu ya persilahkan. teman-teman. Terima Ya, kasih terima semuanya. kasih. Thank you Mas Okto sekali lagi. Bye. Thank you Mas Thank you. Daniel, thank you Mbak Maksudnya Jasin. ya. Thank you Mas Okto. Bye bye. Yes, thank you Tunggu Mas semua. Okto, foto dulu Ya. boleh? Foto Oh, dulu. boleh Sorry, dong. sorry, sorry, Boleh sorry, Oh dong. sorry, iya, sorry, iya. sorry, sorry, sorry ya. Foto menghadap kamera. Tadi sih sudah beberapa kali di screenshot, tapi foto menghadap kamera belum. Gaya apa nih Mas Okto? Boleh, Mas. Oke, gaya senyum formal dulu lah ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Apakah ada gaya layan parcel, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya udah gaya Iya. bebas deh. Sekali lagi boleh gaya bebas ya. Oke, gaya bebas boleh. Oh, bagus. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi thank you Mas Okto buat malam Makasih Terima harinya. kasih juga semuanya. Mas Daniel, Mbak Selamat Jasmine. Semoga beristirahat. semoga nilainya nanti bagus ya. Amin dong. Amin. Enggak, Terima kasih A plus dong, banyak. A plus dong, A plus ya. Oh, iya, oh, iya. A plus. Saya duluan ya. Terima Thank kasih. you Ya, Mas terima kasih Okto. banyak. Thank you. Ya. Oke. Oke, thank you Pak Oke, Idam, cukup teman-teman Jasmine. ya. Ya, Oke, siap. Ntar set. kita tinggal tambah-tambahin aja Ya, lah ya. thank you. Terima kasih banyak semuanya. Thank you, selamat istirahat. Thank you, thank Bye. you. Bye.